Jadi ngomongin saingan dengan kompetitor, terus ngomongin dunia bisnis, itu pasti banyak banget perubahan yang terjadi. Pasti kita semua paham lah, kalau nggak ada yang nggak mau berubah, kekeh dengan pendiriannya, di mana saat itu pasar udah berubah, kompetitor udah bergerak. Halo sahabat Aksoro semuanya, perkenalkan saya Gumilang Fahrizal, saya dari CEO Rumah Warna Digital. Saya akan sharing-sharing di video kali ini. Nah, sebelum saya sharing-sharing, mungkin saya akan ceritain dulu apa itu Rumah Warna bagi yang teman-teman belum tahu. Nah, Rumah Warna adalah brand fashion, bergerak di bidang fashion, terus produk utamanya adalah tas. Marketnya wanita, sudah ada dari 2002 di Yogyakarta. Kita jadi udah bergerak 18 tahun terakhir, jadi dari 2002 sekarang masih bergerak. Terus saya handle khusus untuk bagian digital marketingnya. Rumah Warna dulu 2002 dibangun sama Pak Nanang, sebagai founder sampai sekarang, bersama istrinya. Dulu mulai dari jualan, memang awalnya jualan pernak-pernik, sebelum akhirnya menemukan tas sebagai produk utama. Kalau teman-teman ada di Yogyakarta pasti tahu yang namanya pasar Sunday Morning atau Sunmore. Nah, ini Pak Nanang sama istrinya Bu Ane itu mengawali dari situ di tahun 2002. Singkat cerita, akhirnya nemuin pasar yang pas, terus singkat cerita juga produknya akhirnya nemu tas yang unik, yaitu tas dengan perpaduan warna yang unik gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya Rumah Warna di tahun 2009 itu akhirnya buka kemitraan toko. Saat itu memang dimulai dari teman-teman dari Pak Nanang dan Bu Ane sendiri, sampai akhirnya 2012 itu udah ada 50 toko di seluruh Indonesia, toko Rumah Warna sebagai kerjasama mitra. Sampai akhirnya di tahun 2015 akhir, Rumah Warna memutuskan untuk membangun digital marketingnya. Dan waktu itu saya akhirnya istilahnya partneran juga sama Pak Nanang sama Rumah Warna, ikutan bangun digital marketing. Nah, itu awalnya dari Rumah Warna Digital itu sendiri. Jadi basically secara produk sebenarnya sama, cuman yang saya handle adalah semua channel marketing secara digital. Yang pertama banget yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah yang jelas banget adalah satu, riset siapa sih sebenarnya kompetitor kita di industri yang sama gitu. Misalnya brand tas, siapa sih kompetitornya Rumah Warna yang sama-sama main di tas dan main di marketnya perempuan. Kita list tuh brandnya. Kita pertama wajib banget tahu yang namanya siapa sih kompetitornya dulu, saingannya dulu tuh siapa, kita perlu tahu itu. Nah, taunya banyak lah, kita bisa dengan pertama searching, googling, kita bisa cari tahu brand apa aja yang main di situ. Bisa juga ketika kita punya customer, kita bisa riset, survei customer. Sebenarnya customer tuh ketika misalnya mencari produk kita di industri kita, yang ada di list searching mereka tuh brand apa aja, kita bisa riset di situ dulu. Ketika udah nemu kompetitornya, sebenarnya kompetitor itu ada beberapa macam, dan ini makin lengkap listnya, itu makin enak kita untuk bikin strategi gimana biar bisa bersaing. Setelah kita tahu siapa brand-brandnya, kita perlu riset banget. Kalau perlu, mungkin teman-teman punya tim marketing atau mungkin teman-teman sendiri yang masih nge-handle, itu cobain sampai sedalam mungkin apa yang teman-teman bisa untuk mempelajari kompetitor. Yaitu saya pernah tuh coba benar-benar main ke tokonya kompetitor. Kalau ada toko, kalau misalnya dia memang mainnya di online juga, benar-benar coba lihat juga Instagramnya gimana, sosmednya gimana,
coba ngorder beneran. Saya pernah ngorder juga produk kompetitor. Kita bener-bener rasain gimana customer service-nya ngelayanin customer, seberapa cepat dia responnya, fast respon atau slow respon gitu. Terus produknya waktu nyampe, gimana packagingnya dan juga gimana bahan-bahannya segala macam. Itu hal wajib yang untuk kita tahu secara dalam. Makin dalam ke kompetitor makin bagus, karena kita makin kenal dengan kompetitor, kita makin tahu gimana cara mereka bermain, sehingga kita bisa bikin strategi khusus untuk gimana tetap menang di industri yang sama gitu. Jadi satu, harus tahu kompetitornya. Dua, kalau bisa makin risetnya mendalam sampai nyoba produknya, nyoba pelayanannya, nyoba after sales-nya ada apa, program-program mereka, apa yang mereka lakukan gitu. Berikutnya adalah kita bikin kalau saya nyebutnya, ya sebenarnya istilahnya ada banyak. Saya mungkin nyebutnya paling gampang bikin jurang pembeda, karena kita udah tahu kompetitor kita yang mana, cara main mereka gimana, produknya gimana. Kita bikin yang namanya jurang pembeda. Jurang pembeda ini adalah satu hal, bisa jadi cuma satu hal apa yang itu bikin atau bahkan nggak bisa dicontek oleh kompetitor. Jadi misalnya nih, kalau misalnya bermain di industri yang sama, misalnya ngomong katakanlah tas wanita gitu. Kalau misalnya kita bikin misalnya bahannya vinil, atau kompetitor misalnya bikin bahannya vinil, kita akan bisa bikin juga produk yang sama dengan bahan yang vinil, mungkin warnanya sama, dia tahu juga suppliernya di mana, bisa dengan gampang dicontek. Atau misalnya kita tahu pelayanan kompetitor di sebelah, toko sebelah katakanlah, itu pelayanannya fast respon. Oh oke, berarti kalau fast respon bisa dicontek juga tuh. Mungkin dengan training customer service kita, atau mungkin nambah customer service kita, atau mungkin nambah teknologi biar otomatis balas dan lain sebagainya biar fast respon. Jadi kayak, oh berarti belum menjadi jurang pembeda nih, karena masih bisa istilahnya disamain, atau bahkan mungkin kompetitor kita bisa lebih bagus dalam hal itu. Nah, kita harus wajib nyari yang namanya jurang pembeda, yang kalau jurangnya makin dalam, kompetitor kita nggak bisa ngikutin. Nah, oke, mungkin saya akan share satu case yang terjadi juga, yang saya lakuin di Rumah Warna. Jadi di tahun sekitar 2017 kemarin, 3 tahun yang lalu, saya ngirim tim saya ke Singapura. Waktu itu 2 orang saya kirim ke sana. Sebenarnya untuk main-main aja pertamanya, niatnya main-main aja, dan ternyata di sana nemuin tas yang disenengin. Terus ya udah belilah tas itu yang ada di Singapura. Harganya juga mirip-mirip dengan produk yang kita bikin, yaitu sekitaran 200 ribuan, 300 ribuan di sana. Habis dibawa pulang ke Indonesia, kita langsung setuju juga bahwa tas ini juga bagus nih, lucu nih. Kita coba produksi langsung saat itu. Kita bikin, ya kita modif juga, dengan misalnya warnanya kita modif, berapa warna, bahan yang bisa kita pakai di tas ini apa, semua di riset dengan sangat cepat, instan, terus kita bikin. Lucunya, tas yang referensinya dari Singapura ini, itu bisa bertahan lama banget. Bahkan sampai sekarang tuh masih banyak peminatnya. Sejak waktu itu kita produksi bikin, batch pertama tuh kita 5.000 pieces, itu langsung sold out waktu itu. Dan habis kita bikin lagi, masih keserap lagi dengan pasar. Jadi, menarik juga ini rumusnya. Jadi ternyata ketika kita melihat tetangga kita ke Singapura paling dekat, mungkin marketnya beda dengan di Indonesia, tapi ketika apa yang kita senengin di sana kita tarik kembali, ternyata jadi primadona di sini produknya. Terus setelah setahun kemudian kita masih produksi dan kita masih ngeluarin, ternyata banyak banget kompetitor yang akhirnya niru juga tas yang sama. Nah, desainnya sama nih. Jadi
Mungkin case yang bisa dipelajari pengalaman saya adalah itu mungkin salah satu gimana kita R&D atau tim produksi kita, tim riset kita itu nemuin hal-hal yang kadang-kadang nggak kepikiran juga. Ternyata awalnya mungkin kita riset di pasar kita sendiri, oh ternyata yang dipengenin tas ini, yang dipengenin warna ini. Dulu sebelum tas itu kita bikin produk itu, mungkin di pasar itu bergulir 3 bulan, 6 bulan, habis itu cycle-nya langsung turun lagi dan kita harus bikin lagi. Ini lucunya yang dari Singapura itu bisa bertahan 3 tahun, dan ini jadi mungkin ya nemuin formula baru, dan ini ini jadi bocor di dapurnya nih. Nah. Jadi itu yang kita lakuin, akhirnya kita lakuin sampai sekarang. Kita riset coba produk-produk luar yang sesuai juga sama market kita, dan juga ternyata bisa bertahan lebih lama di pasar. Itu salah satu gimana cara kita naklukin atau gimana cara kita bersaing dengan kompetitor. Kita paham kompetitornya siapa, apa yang mereka lakuin, gimana mereka bikin produk, kita bikin jurang pembedanya. Nah misalnya tadi saya ngirim tim ke Singapura, di Singapura riset kecil-kecilan lah, paling gampang ya tadi, coba mana yang disenengin tasnya, dibawa pulang, dibikin, dan ternyata laris sampai 3 tahun kemudian. Jadi ngomongin saingan dengan kompetitor, terus ngomongin dunia bisnis, itu pasti banyak banget perubahan yang terjadi. Pasti kita semua paham lah kalau ada yang nggak mau berubah, kekeh dengan pendiriannya, di mana saat itu pasar udah berubah, kompetitor udah bergerak, itu kita tahu bahwa bisnisnya bakal mati. Banyak banget contohnya. Yahoo mati gara-gara nggak mau berinovasi, dan banyak banget ceritanya. Nokia mati juga. Jadi buat teman-teman yang lagi jalanin atau yang lagi mulai, mungkin sharing sedikit tadi saya tentang gimana cara bersaing dengan kompetitor itu bisa bermanfaat. Dan yang pasti sekali nemuin formula itu jangan berpuas diri. Saya nemuin formula yang tadi, tas dari luar dari Singapura, kita bikin lagi, ternyata booming sampai agak panjang daripada desain-desain yang kita bikin sebelumnya. Itu kita juga terus berinovasi gitu, nggak berhenti di situ ngelakuin formula yang sama, kita terus riset juga, kita terus inovasi, kita ulang aja. Kalau misalnya tadi di awal, pelajari lagi kompetitornya, mungkin udah berubah, yang terbaru mungkin udah ada yang baru lagi, yang terlama apa yang mereka lakuin, dan lain seterusnya. Sehingga treatment dan strateginya juga akan menyesuaikan dengan hasil riset yang kita lakuin. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.